Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang teori psikologi dari Nabi Yusuf. Jadi, apa sih teori psikologi yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf? Mari kita simak video pembahasannya. Nah, jadi dalam psikologis itu manusia memiliki kepribadian menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego. Nah, kali ini saya akan menganalisis teori psikologis dari kisah Nabi Yusuf. Yang pertama itu adegannya atau kisahnya itu mimpi Nabi Yusuf melihat 11 bintang. Lalu yang kedua, Nabi Yusuf disingkirkan oleh para saudaranya. Lalu yang ketiga, Nabi Yusuf dijual kepada orang Mesir. Lalu yang keempat, terjadi rayuan seorang istri kepada Nabi Yusuf. Dan yang kelima, diceritakan bahwa Nabi Yusuf berada di penjara. Lalu yang terakhir, Nabi Yusuf memberikan pelajaran bagaimana seorang yang harus tetap teguh kepada iman. Jadi, ini dia kisah Nabi Yusuf secara singkat. Nah, saya akan membahas teori psikologi dari seluruh kisah Nabi Yusuf tersebut. Jadi, awalnya itu Nabi Yusuf merupakan anak dari Nabi Yakub yang memiliki 11 saudara kandung. Nah, suatu hari dirinya itu bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan tunduk dan bersujud kepadanya. Nah, tidak terlepas dari kondisi Nabi Yusuf pada saat itu di antara saudara-saudaranya, secara psikologis dan naluri sebagai anak terkecil, ia mengharapkan kasih sayang dari para saudaranya. Namun keinginan itu tidak terwujud akibat rasa cemburu saudara Nabi Yusuf kepadanya. Akibat rasa cinta seorang ayah yang lebih kepada Nabi Yusuf dibanding kepada mereka. Posisi Nabi Yusuf yang lemah pada saat itu mengakibatkan ia punya obsesi dan cita-cita yang ditekan di alam bawah sadar. Berbagai obsesi, keinginan, dan cita-cita itu kemudian terbawa ke alam bawah sadarnya sehingga akhirnya ia bermimpi melihat 11 bintang yang bersujud kepadanya. Namun demikian, mimpi tersebut tidak dapat dipisahkan dari rangkaian teks Al-Quran sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Yusuf sebagai manusia pilihan. Sebagai calon nabi, ia bermimpi tentang masa depan yang akan dialaminya sebagai implikasi dari mimpi sebagai petunjuk. Ini adalah sikap tahan banting yang dimiliki Nabi Yusuf dalam menghadapi berbagai cobaan. Mulai cobaan ditinggal wafat oleh sang ibu, dikucilkan oleh saudara-saudara yang merasa cemburu, dimasukkan ke dalam sumur, dicintai oleh istri Al-Aziz, hingga sampai masuk penjara. Mimpi yang berada di bawah sadar manusia memiliki dampak kejiwaan bagi yang mengalaminya. Dampak mimpi yang baik akan membahagiakan dan dampak mimpi negatif akan menyedihkan. Makna denotatif mimpi melihat 11 bintang adalah matahari, rembulan yang bersujud itu sebagaimana yang tersurat dalam bahasa. Adapun makna konotatifnya adalah tunduknya 11 saudara kepadanya dan datangnya ibu dan bapaknya bersama mereka ke Mesir pada saat Nabi Yusuf memegang tampuk kepemimpinan. Nabi Yakub menasihati anaknya agar tidak menceritakan mimpi itu kepada saudaranya agar tidak memperkeruh hubungan persaudaraan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mimpi itu adalah mimpi yang bagus dan membahagiakan keduanya sehingga tidak perlu diketahui saudaranya yang suka cemburu pada kedekatan Yakub dan anaknya. Nabi Yusuf menjadi bertambah berkesan dan bahagia dengan mimpi itu ketika sang ayah menjelaskan makna mimpi itu bahwa yang pertama, ia sebagai makhluk pilihan Allah. Yang kedua, itu akan diajarkan kepadanya takwilul hadis, yaitu penafsiran tentang mimpi. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
yaitu dengan diangkat sebagai nabi sebagaimana leluhur Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Nah, yang kedua, Nabi Yusuf disingkirkan oleh para saudaranya. Kepribadian mereka mendominasi ketika sepakat untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ego mereka muncul ketika melaksanakan rencana itu. Adapun kepribadian superego muncul ketika mereka berkeinginan untuk menjadi orang yang soleh setelah kejadian itu. Mereka sepakat untuk tidak membunuh Nabi Yusuf, tetapi hanya menyingkirkannya. Hal ini berarti mereka masih dikendalikan oleh superego mereka. Sumur yang ditempati untuk membuang Nabi Yusuf adalah sumur yang tidak terlalu banyak airnya, tidak terlalu dalam, bahkan mereka memperkirakan sumur itu sering dilewati oleh para musafir untuk beristirahat dan mengambil air di sumur itu. Mereka berharap Nabi Yusuf akan dibawa oleh musafir dan jauh dari kehidupan mereka dengan maksud agar Nabi Yakub akan mencintai mereka sebagaimana cintanya kepada Nabi Yusuf umumnya. Seorang anak kecil yang diletakkan di dalam sumur dalam keadaan tak berbaju lalu ditinggalkan saudaranya. Pastilah ada rasa takut, cemas, khawatir yang dituangkan melalui tangisan dan jeritan. Tetapi Nabi Yusuf tidak demikian. Ia terhibur dengan makna mimpi yang diceritakan sang ayah, apalagi ia mendapat wahyu ketika berada di sumur itu bahwa ia tidak perlu khawatir dan pasti Allah akan menyelamatkannya. Suatu ketika ia akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka pada Quran surah yang ke-12 ayat 15. Jiwa yang pasrah dan tawakal serta keimanan yang perlu pada zat yang tertinggi yang maha menolong mengakibatkan jiwa Nabi Yusuf menjadi tenang. Berdasarkan teori psikologi perkembangan, dinyatakan bahwa anak usia 8-10 tahun berada dalam tahapan katarsis emosional. Ia mampu memanfaatkan emosi, mengontrol emosi, mengendalikan emosi dalam rangka pencarian identitas diri. Pencarian jati diri itu dimulai dengan sikap menyembunyikan emosi, meninggalkan emosi, dan penyesuaian emosi dan situasi. Emosi pada masa ini sudah mencapai taraf keseimbangan. Pada usia 10-13 tahun, anak berada di dalam tahapan motivasional, yaitu seorang anak memiliki harapan untuk dapat mencapai sesuatu yang diinginkan. Pada masa ini, anak akan melanjutkan pencarian jati diri melalui penggunaan kemampuan kognitif, efektif, dan kemampuan fisik. Jika Nabi Yusuf pada waktu dimasukkan ke dalam sumur berada dalam usia sebagaimana tersebut, berarti emosi Nabi Yusuf ketika menghadapi perilaku para saudaranya secara psikologis sudah bisa dikendalikan dan tertata. Sikap membohongi orang tua dengan sedih dan menangis yang dilakukan oleh para saudara Nabi Yusuf menunjukkan bahwa kebohongannya tidak ingin diketahui sang ayah. Karena itu mereka berusaha menutupi dengan membawa bukti baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah. Jiwa Nabi Yakub berduka itu kemudian terobati dengan sikap bersabar yang berserah dirinya kepada Allah. Lalu yang ketiga, itu Nabi Yusuf dijual kepada orang Mesir. Para musafir merasa senang ketika menemukan Nabi Yusuf. Kesenangan itu akibat prediksi keuntungan ekonomis yang akan mereka peroleh. Orang yang membeli Nabi Yusuf pun merasa senang. Hal ini diketahui dengan sikapnya terhadap Nabi Yusuf, yaitu yang pertama, menjadikannya sebagai anak, yang kedua, diberi tempat dan pelayanan yang baik. Secara psikologi, seorang yang sudah bersuami istri pastilah menginginkan keturunan. Ketika keinginan itu belum tercapai, terdapat rasa berharap dan terus berharap. Keinginan dan kesungguhan mereka mengambil Nabi Yusuf sebagai anak juga dibuktikan dengan penambahan ta pada kata ittakhadha. Nah, ketika membeli, Nabi Yusuf tidak memiliki anak dan kemudian mendapatkan anak dengan cara yang mudah. Maka jiwanya menjadi lebih tenang dan bahagia. Nabi Yusuf sebagai perantara rasa bahagia ini menjadikan keluarga ini memperlakukan Nabi Yusuf secara baik. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga seorang menteri yang memiliki istri bernama Zulaikha, yang terkenal di Indonesia dengan sebutan Zulaikha. Said Kutub menyatakan bahwa Umar
Umur Nabi Yusuf saat itu 25 tahun dan usia Zulaika itu 40 tahun. Anak laki-laki pada usia 25 tahun sudah tampak kematangan fisik dan psikisnya. Secara psikologi, Zulaika sebagai seorang istri yang telah berusia 40 tahun telah memiliki kematangan emosi, kemampuan dan keberanian untuk menggoda lawan jenisnya. Nah, yang keempat, itu terjadi rayuan seorang istri kepada Nabi Yusuf. Istri orang Mesir mengetahui perkembangan Nabi Yusuf dari hari ke hari. Melihat keindahan parasnya, kejernihan matanya, kegagahan dan kehalusan budinya menyebabkan ia jatuh hati padanya. Secara psikologi, seorang yang dilanda cinta pada mulanya ia akan memendam rasa. Artinya tidak langsung menyatakannya. Hal itu karena rasa yang bercampur baur. Ketika gejolak jiwa pecinta itu sudah memuncak, maka ia akan berusaha untuk menundukkan sasarannya dengan menyatakan cintanya, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam ayat ini dikatakan istri itu menggodanya untuk menundukkannya. Ini berarti bahwa upaya menggoda itu tidak hanya sekali, tapi beberapa kali supaya tunduk. Adapun reaksi mekanistik yang dilakukan Zulaika adalah reaksi agresif, yaitu menyerang Nabi Yusuf dengan membuatnya dipenjara dan mengundang para perempuan di lingkungannya yang telah mencibir perbuatannya dengan mengundang mereka dengan jamuan makan malam. Hal itu dilakukan dalam rangka rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses merekayasa alasan agar logis atas situasi tertentu. Rasionalisasi adalah bentuk mencari-cari alasan agar tidak turun harga dirinya di hadapan orang lain. Secara psikis, istri Al-Aziz ingin membela diri ketika posisinya dihadapkan keluarga dan lingkungan sudah tercemar akibat perilaku yang tidak pantasnya. Lalu yang kelima, diceritakan bahwa Nabi Yusuf berada di penjara bersama dua orang pemuda. Di penjara inilah Nabi Yusuf menjadi penakwil atau penakwil mimpi dua orang pemuda tadi. Penakwil pertama menggembirakan bagi yang menerima mimpi itu, yaitu ia akan kembali ke rumah tuannya, melakukan pekerjaan semula, dan takwil kedua merupakan takwil yang mencekam jiwa yang bermimpi itu, sehingga ia berkata bahwa mimpinya tadi hanyalah bohong belaka. Takwilnya adalah ia akan disalib dan digantung, lalu burung makan sebagian kepalanya. Nabi Yusuf dipertemukan dengan keluarganya, para saudara Nabi Yusuf yang datang padanya untuk mengambil jatah bahan makanan yang dibagikan kepada penduduk Mesir dan sekitarnya. Rasa rindu Yusuf kepada Binyamin dan ayahnya yang telah terpendam lama mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan saudara ini dalam teori kebutuhan, termasuk kebutuhan sosial. Nah, yang terakhir itu Nabi Yusuf memberikan pelajaran bagaimana seorang yang harus tetap teguh pada keimanan dan prinsip-prinsip Islam meskipun menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup yang silih berganti. Kesabaran dan tidak putus asa serta bertawakal dan membuat kesuksesan kejujuran akan membawa manusia pada derajat yang tinggi. Rasa takut kepada Allah dan selalu merasa dalam pengawasan Allah telah membuat manusia terhindar dari perbuatan keji. Allah akan selalu menolong hambanya yang selalu berdoa, baik di kala sempit maupun di kala lapang. Oke, jadi sekian teori psikologis kita. Berarti banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf ya. Apalagi psikologis dari Nabi Yusuf yang sabar, yang baik, dan selalu menerima cobaan dari Allah untuk menjadikannya seorang nabi. Dan banyak sekali hal-hal positif yang diterima juga dari Nabi Yusuf yang setelah dia diuji, dia akhirnya mendapatkan kemenangan menjadi nabi, penafsir mimpi, dan sekaligus menjadi
penasehat raja juga, atau penakwil mimpi raja juga. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.